Pernah nggak sih Anda lihat ada bisnis yang kayaknya maju terus, kenceng banget, tapi di sisi lain ada bisnis lain, mungkin bisnis Anda sendiri, yang udah kerja keras banting tulang tapi kok rasanya ya gitu-gitu aja stuck. Nah, masalahnya itu bukan kurang kerja keras loh, tapi soal fondasi. Oke, kita bakal bedah tuntas soal ini. Nah, ini dia nih, sebuah kutipan yang nusuk tapi bener banget. Terutama buat para pebisnis, omset besar itu ilusi, laba bersih adalah realitas. Sering banget kita kejebak ngejar angka omset yang gede, kelihatannya keren, tapi kita lupa yang paling penting itu apa yang beneran masuk kantong di akhir bulan, ya kan? Soalnya yang bayar cicilan, yang bayar gaji karyawan, itu laba bersih, bukan omset. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kayak lagi lari di roda hamster. Lari terus, lari kenceng, tapi nggak nyampe-nyampe. Capeknya dapat, hasilnya nggak. Omset kelihatannya oke, tapi kok duitnya habis terus ya? Lihat kompetitor malah makin ngebut. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ini tuh cuma gejala dari masalah yang akarnya lebih dalam lagi. Dan yang akan kita bahas ini bukan teori-teori indah dari buku teks ya. Ini adalah pelajaran mahal yang lahir dari kegagalan, dari jatuh bangun. Pelajaran ini datang langsung dari Erwan Septianur, penulis buku 5 Fundamental Omset. Dia nggak nemuin prinsip-prinsip ini di ruang meeting yang adem, tapi di tengah medan perang bisnis yang bikin dia hampir hancur lebur. Coba kita lihat sebentar perjalanannya. Dari 2012 sampai 2017 dia coba macam-macam bisnis, seminar, properti, F&B, dan semuanya gagal. Puncaknya di 2017 dia kena 3 pukulan telak sekaligus. Dipecat, kena diagnosis penyakit, plus ada tragedi keluarga. Benar-benar dari nol lagi, dia mulai bisnis alat rumah tangga online. Baru mulai udah langsung dihajar perang harga yang brutal. Bayangin, margin profitnya cuma 5-8%, itu sih bukan untung, itu cuma numpang lewat. Nah, disinilah dia benar-benar ngerasain jadi si hamster itu. Tapi, justru dari abu kegagalan itulah, dia nemuin sebuah pola. Semacam hukum alamnya bisnis, atau sunatullah kalau kata dia. Sebuah blueprint, cetak biru, yang ternyata berlaku buat siapa aja. Mau Anda pedagang kaki lima atau bos korporasi raksasa, pola inilah yang nentuin bisnis Anda bakal tumbuh sehat atau malah hancur nggak berbekal. Nah, ini dia kelima pilar itu. Tapi ini bukan istilah marketing yang ribet kok. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, attention. Ini bukan cuma soal pasang iklan, tapi gimana caranya bikin orang yang lagi asyik scrolling itu berhenti dan ngelirik Anda. Kedua, trust atau kepercayaan. Gimana caranya mengubah orang yang tadinya ragu-ragu jadi yakin banget buat klik tombol beli. Ketiga, belonging atau rasa memiliki. Ini soal menciptakan fans garis keras, bukan cuma pembeli yang datang sekali doang. Keempat, value atau nilai. Bikin setiap pelanggan ngerasa dapat lebih dari uang yang mereka keluarin. Dan yang kelima, ini yang paling penting, mood. Semacam parit pelindung bisnis Anda, yang nanti kita kupas lebih dalam. Kelima pilar tadi itu bukan kerja sendiri-sendiri ya. Mereka ini satu sistem utuh. Bayangin, kalau Anda bisa naikin sedikit aja di setiap pilar, hasilnya itu bukan ditambah, tapi dikali. Efeknya jadi berlipat-lipat. Inilah ibaratnya sistem saraf pusat dari bisnis yang sehat dan bisa tumbuh terus-menerus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puncaknya. Fondasi kelima yaitu moat. Kalau Anda mau keluar dari roda hamster tadi, kuncinya ada di sini. Inilah game changernya. Disinilah letak profit yang sesungguhnya, yang stabil dan tahan lama. Jadi, apa sih moat itu? Gampangnya gini, bayangin sebuah kastil megah yang dikelilingi parit lebar dan dalam. Nah, parit itulah moat. Dia adalah benteng pelindung bisnis Anda. Moat adalah alasan kuat kenapa pelanggan milih Anda dan terus setia. Bukan karena Anda yang paling murah, tapi karena di mata mereka, Anda itu nggak ada gantinya. Titik baliknya Erwan itu datang pas dia udah capek banget banting-bantingan harga. Suatu malam, dia iseng-iseng atau mungkin udah frustrasi ya, dia baca semua ulasan jelek dari pelanggan kompetitornya. Dan dia nemuin satu pola yang mengejutkan. Ternyata ketakutan terbesar pembeli itu bukan harga mahal, bukan. Tapi takut ditipu, takut barangnya datang hancur, takut klaim garansinya dipersulit. Itu dia aha momennya. Nah, ini perbedaannya benar-benar kayak bumi dan langit. Coba lihat, di satu sisi ada strategi perang harga. Profitnya tipis banget, cuma 5-8%. Bikin stres, capek, dan pelanggan gampang pindah ke lain hati. Di sisi lain, ada strategi bangun moat. Profitnya sehat, bisa 25-30%. Pelanggan jadi fans setia, dan Anda bisa tidur nyenyak. Beda banget kan? Terus, apa yang dia lakuin dengan penemuan itu? Dia bangun moatnya di atas fondasi kepercayaan. Dia bikin strategi-strategi yang kedengarannya gila. Pertama, COD. Cek dulu barangnya, oke baru bayar.
Kedua, lebih gila lagi, coba dulu baru bayar. Pakai dulu kompornya 3 hari, nggak suka? Ambil lagi, gratis. Dan puncaknya, garansi yang jadi legenda dan viral. Dibanting istri, tetap ganti. Mau jatuh, mau kebanting, apapun itu, langsung diganti unit baru tanpa banyak nanya. Dan hasilnya luar biasa. Justru karena layanan gila inilah, dia punya alasan kuat buat jual produknya dengan harga di atas kompetitor. Dan orang-orang mau bayar. Mereka rela bayar lebih mahal demi sebuah ketenangan batin. Hasilnya, margin profitnya loncat drastis. Dari yang tadinya cuma 8% jadi 30%. Oke, cukup ceritanya Erwan. Sekarang kita balik lagi ke Anda. Setelah dengerin semua ini, sekarang waktunya kita lihat ke dalam bisnis Anda sendiri. Waktunya mendiagnosis fondasi bisnis Anda. Kenapa sih ini penting banget? Coba lihat angka ini. 50%. Setengah dari semua bisnis baru itu gagal dalam 5 tahun pertama. Angka ini serem loh. Dan seringnya mereka gagal bukan karena produknya jelek atau kurang kerja keras, tapi karena fondasinya keropos. Mereka nggak punya moat yang bisa melindungi mereka. Nah, sekarang coba ambil waktu sebentar, lihat tabel ini. Dan coba jawab sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Gimana posisi bisnis Anda di masing-masing pilar ini? Udah jago narik attention? Udah dipercaya banget sama pelanggan? Dan yang paling penting, moatnya ada nggak? Apa yang bisa Anda perbaiki walaupun cuma sedikit? Jawaban jujur di sini itu langkah pertama yang paling penting. Dari semua obrolan kita tadi, dari 5 pilar, dari cerita jatuh bangun, semuanya itu sebenarnya mengerucut ke satu pertanyaan. Satu pertanyaan paling penting yang wajib Anda jawab hari ini juga. Apa MOAT bisnis Anda? Apa alasan yang bikin kompetitor susah banget niru Anda? Kenapa pelanggan harus milih Anda lagi dan lagi meskipun ada 1000 pilihan lain yang mungkin lebih murah? Itu dia pertanyaannya. Pada akhirnya, pilihannya cuma 2. Apakah Anda mau terus-terusan lari di roda hamster yang cuma bikin capek? Atau Anda mau mulai hari ini, detik ini, fokus membangun sebuah mesin uang dengan parit pertahanan yang dalam dan kokoh? Pilihan ada di tangan Anda. Coba renungkan.